Absen hadiri rapat NATO, Panglima Militer Ukraina kabarnya tewas. Sebuah kabar menggemparkan muncul dari militer Ukraina. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny dikabarkan tewas usai tidak menghadiri rapat dengan pejabat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Zaluzhny menolak menghadiri rapat tingkat Kepala Staf atau Panglima Angkatan Bersenjata negara-negara NATO Rabu 10 Mei. Padahal rapat itu hanya lewat daring. Kabar tidak hadirnya mantan Komandan Komando Operasi Utara Angkatan Darat Ukraina ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer. Absennya orang nomor 1 militer Ukraina memunculkan rumor jika Zaluzhny tewas terbunuh tentara Rusia di garis depan. Isu ini banyak dihembuskan sejumlah media, baik yang berbasis di Ukraina maupun di Eropa. Menyuraknya kabar kematian Zaluzhny sontak membuat Kementerian Pertahanan Ukraina geram. Lewat saluran Telegram pribadinya, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Malyar membantah gosip tersebut. Dalam keterangannya, Malyar mengatakan jika rumor yang beredar menyebut jika Zaluzhny tewas dibunuh tentara bayaran Rusia PMC Wagner Group. Ada dugaan likuidasi komandan kami, yaitu pembunuhan Zaluzhny oleh pasukan Wagner. 3 pesan dalam seminggu dan semuanya masih hidup, ujar Malyar dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Tidak cuma Zaluzhny, sejumlah perwira tinggi militer Ukraina juga disebut telah tewas dalam pertempuran melawan militer Rusia. Malyar menegaskan seluruh jenderal yang diisukan tewas masih hidup dan tetap bertugas. 2 perwira tinggi militer Ukraina lainnya yang dikabarkan tewas adalah Komandan Pasukan Pertahanan Teritorial Mayor Jenderal Ihor Tanshyura dan Komandan Komando Operasi Timur Kolonel Jenderal Alexander Syrsky. Gawat, Amerika Serikat dan NATO ketar-ketir karena Rusia pakai nuklir taktis di perang Ukraina. Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO khawatir dan was-was terhadap apa yang telah dilakukan Rusia, yaitu ternyata memakai nuklir taktisnya dalam perang di Ukraina. Rusia bukan hanya menyerang Ukraina, namun para sekutu dari Ukraina sendiri seperti AS dan juga negara-negara NATO yang sangat sombong. Kini aliansi tersebut terus waspada dalam situasi ini. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman memberikan penjelasan dalam pidato pembukaan konferensi kontrol senjata tahunan NATO di Washington. Hal yang paling penting dilakukan Barat adalah tetap berhati-hati, ungkapnya. Sangat penting untuk tetap waspada terhadap hal ini, sebagaimana dilansir Reuters. Wendy Sherman mengakui pihaknya telah menyaksikan bahwa Presiden Putin menggunakan senjata nuklir taktis non-strategis. Kita semua telah menyaksikan dan khawatir bahwa Vladimir Putin akan menggunakan apa yang dianggap sebagai senjata nuklir taktis non-strategis atau menggunakan beberapa efek demonstrasi untuk meningkat, tetapi dalam eskalasi risiko yang terkelola, kata Sherman. Hal ini ditandai penempatan senjata tersebut dilakukan Rusia di Belarus. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus merupakan upaya Putin untuk menyampaikan ancaman lebih nyata dengan cara yang terkelola pada Barat. Ia menuturkan Amerika Serikat akan terus mengerahkan operasi intelijen, bahkan Washington akan berbagi informasi rahasia dengan 30 anggota NATO lainnya. Diketahui senjata nuklir taktis mengacu pada senjata yang dipergunakan mencapai keuntungan tertentu di medan perang. Dengan kata lain, senjata itu bukan untuk melenyapkan kota. Senada dengan Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg turut mengkritik pengerahan senjata nuklir taktis Rusia. Sekjen menerangkan rencana Putin merupakan bagian dari pola retorika nuklir yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab selama bertahun-tahun. Namun kini Rusia selalu menutup telinga atas apa yang dikatakan Barat dan juga Amerika.
Memalukan itulah yang dikatakan Eropa pada Zelensky pada awalnya punya semangat membara melawan negara superpower Rusia. Namun kini sekutu Ukraina malah kabur semua, tidak terkecuali negara-negara anggota NATO yang sudah angkat tangan tidak mau bantu Ukraina, yang presidennya terus merengek minta bantuan senjata meskipun pasukannya sudah banyak yang tidak berdaya. Pembaca publikasi Jerman Die Welt mengkritik kebijakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta Zelensky untuk membuat perjanjian damai dengan Rusia sesegera mungkin agar bencana peperangan bisa dihentikan dengan total. Alasan Die Welt dalam diskusi mengungkap hal itu adalah untuk tidak menanggapi permintaan pemimpin Ukraina untuk pasokan pertahanan udara ke Kiev. Zelensky harus menghadapi kebenaran dan membuat kesepakatan damai dengan persyaratan Rusia, kata seorang pembaca. Volodymyr Zelensky, jadilah anak yang cerdas dan buat kesepakatan dengan Rusia sekarang, menyerahkan beberapa wilayah sesuai kebutuhan seperti yang disarankan Kissinger. Selama dukungan dari Barat relatif kuat, ujar seorang komentator lain menekankan. Salah satu pembaca lainnya bahkan meminta Presiden Ukraina itu untuk menyerah dan hentikan mengemis ke negara Barat. Zelensky sekali lagi memohon dan menuntut alih-alih menyerah dan menghentikan permusuhan, kata Mike Goring. Hitler baru dapat menuntut apapun yang dia inginkan. Dia telah lama berperilaku seperti zalim terhadap rakyatnya. Ukraina tidak membutuhkan senjata, tetapi kesopanan, diplomasi, dan yang paling penting pemerintahan baru, tutur Dick Mattis berbagai pendapatnya. Zelensky yang dinilai tidak mampu membeli senjata dan harus melakukan negosiasi damai sesegera mungkin, jangan mengemis senjata dan merepotkan yang lain. Pihak berwenang Kiev telah berulang kali beralih ke negara barat dan permintaan untuk mengatur pasokan senjata. Pada saat yang sama, Andriy Melnik, mantan duta besar Ukraina untuk Berlin, berulang kali menuduh Jerman terlalu lambat dalam memberikan bantuan militer. Vladimir Putin menyebut tugasnya adalah perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Presiden, tujuan akhir adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang menjamin keamanan Rusia sendiri.